mengatakan Pak Jokowi saya datang ke sini itu bukan untuk menanyakan ijazah asli gitu loh di depannya Pak Jokowi, karena kita juga paham ketika kita meminta 3 orang yang notabene harusnya head to head berada di ruangan Pak Jokowi, ternyata kita di steril. Nah di situ makanya kita juga dalam bayangan kita awalnya juga nggak kebayang untuk menanyakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Dan yang kedua memang proses hukum itu sudah berjalan gitu loh. Jadi sepertinya kita juga sadar bahwa kita tidak punya legasi untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu pada saat itu ada atau tidak. Ini ada berita yang menarik ya, viral, yaitu Kagama Cirebon itu meminta maaf kepada Jokowi dan kemudian berusaha meminta maafkan Roy Suryo, Dr. Tiva agar berdamai, dan ini ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Begitu kurang lebih beritanya ya. Misalnya berita di tvnews.com viral, keluarga alumni UGM Cirebon bujuk Jokowi untuk maafkan Roy Suryo. Kemudian viral, alumni UGM Cirebon rayu Jokowi maafkan Roy Tiva. Di Jateng Gayeng News ya. Coba kita bacakan yang di TV One ya. Nah sambil kemudian kita akan live dengan ketua Kagama ya. Namanya Heru Subagja. Oke, coba kita nanti live dengan beliau ya. Tadi saya sudah janji dan saya bisa hubungin beliau pada pukul 2 atau 14.00 ya. Oke, coba kita hubungin beliau. Jadi daripada kita bacakan beritanya langsung bagaimana klarifikasinya, karena ini membuat konon Roy Suryo merasa berkeberatan karena tidak pernah tidak pernah minta didamaikan. Oke, ini coba kita dari Jateng Gayeng News dulu ya. Sambil kemudian kita lihat apakah ini nyambung atau enggak. Oke, sudah nyambung kelihatannya. Ya, gimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ya. Oke, Mas Heru Subagja, saya bacakan dulu beritanya. Nanti Anda baru jawab klarifikasinya sebentar ya. Jangan dimatikan. Ya, siap. Oke. Dan ini saya kirimkan link videonya juga kalau Anda mau sambil melihat ya. Jadi sobat era sekalian ya, inilah kalau kita bicara tentang multitasking. Jadi kalau saya lihat video atau lihat laptop itu bukan berarti saya tidak bekerja ya. Saya bekerja multitasking. Kadang-kadang waktu live saya lihat-lihat handphone itu juga mengontrol videonya ya, termasuk membacakan komentar-komentar. Oke. Ini dari berita yang di-share Mas Heru sendiri, yaitu tadi dari TV One ya, viral keluarga alumni UGM Cirebon bujuk Jokowi untuk maafkan Roy Suryo. Jakarta tvOneNews.com, baru-baru ini publik dihebohkan soal viralnya keluarga alumni UGM Kagama Cirebon raya bujuk Presiden RI ke-7 Joko Widodo Jokowi untuk maafkan Roy Suryo dan Dr. Tiva di media sosial X. Dalam unggahan tersebut terlihat foto pertemuan Kagama Cirebon Raya dengan Jokowi, di mana pertemuan itu terjadi di Solo pada Kamis 15 Mei 2025. Bahkan Ketua Kagama Cirebon Raya Heru Subagja membenarkan informasi tersebut. Ia akui bahwa pihaknya sempat berupaya mediasi dengan Jokowi atas pelaporan terhadap Roy Suryo CS. Selain itu, ia juga mengungkapkan hasil pertemuan dirinya bersama 4 perwakilan Kagama Cirebon dengan mantan Presiden Jokowi yang berlangsung di Solo Kamis 15 Mei 2025 sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Kata Heru, pertemuan berlangsung hangat dan diterima dengan baik oleh Jokowi. Heru juga menegaskan bahwa pihaknya menyampaikan 3 poin utama dalam audiensi tersebut. Salah satunya terkait isu ijazah Jokowi. Kita bacakan lagi ya. Kemudian alhamdulillah kita berlima diterima dengan baik. Materi yang kita sampaikan sesuai rencana semula, ujar Heru.
Lanjut, Heru menjelaskan fokus pembahasan adalah upaya mediasi antara Jokowi dengan sejumlah pihak yang kerap mengkritisi keabsahan ijazah kepala negara seperti Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tiva. Di hadapan Jokowi, Heru menegaskan bahwa ketiganya tidak memiliki niat untuk menyerang pribadi, melainkan mendorong transparansi berdasarkan pendekatan ilmiah. Mereka tidak punya niat apapun untuk menghina atau membuat kegaduhan dengan isu ijazah. Mereka tetap pada posisi saintifik, jelas Heru. Heru bahkan menyampaikan Kagama Cirebon sudah mengupayakan jalur komunikasi untuk mempertemukan Jokowi dengan para alumni dan pihak terkait guna menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dan dalam bingkai kealumnian. Namun ia mengakui bahwa upaya mediasi menghadapi tantangan berat, terutama setelah Jokowi melaporkan sejumlah pihak ke Polda Metro Jaya. Pak Jokowi berkata tidak mungkin menarik kembali proses hukum yang sedang dijalankan, jelasnya. Kemudian, atas sikap tersebut, Heru menegaskan bahwa pihaknya menghormati keputusan Jokowi untuk tetap melanjutkan proses hukum. Meskipun Kagama Cirebon berharap penyelesaian dapat dilakukan secara damai dan kekeluargaan. Kami tetap konsisten mengupayakan mediasi, tapi pada akhirnya kami juga menghormati sikap Pak Jokowi, ucapnya. Kendati begitu, Kagama tetap berkomitmen mendorong dialog dan rekonsiliasi. Kami tetap berusaha membuka ruang komunikasi, tapi kalau Pak Jokowi memilih proses hukum, itu hak beliau yang harus dihormati, pungkasnya. Ya, kita akan tanyakan kepada yang punya berita. Bro. Ya, siap. Oh, Anda di mana nih kok suaranya berisik banget? Saya ada di kantor saya memang depannya Hotel Aston bebas. Oke, tapi mudah-mudahan suaranya agak baikan ya. Bagus kok didengar. Ini saya juga. Halo ya. Nah, saya lihat YouTube abang ini, abang. Ya, tapi jangan ini kan bunyinya gitu, kreseknya gede banget. Oke. Mungkin jangan lihat YouTube dulu, konsentrasi kepada jawaban. Oke. Sebelum Anda menjawab, saya mau tanya, Anda lulusan UGM tahun berapa? Dari jurusan apa? Jadi saya mau cerita Bang, saya ini kan pernah dua kuliah. Satunya Fakultas Kedokteran Hewan, masuk 95. Ya. Cuma saya nggak lulus. Jadi saya nggak punya ijazah, saya ngaku ya. Kemudian pas 96 itu saya ngikut tes lagi Bang. Jadi saya terima di Visipol, jurusan di hubungan internasional. Nah ini saya lulus, punya ijazah. Jurusan hubungan internasional? Iya, saya HI Bang. Oh, HI ya. Kalau jurusan hubungan internasional saya tahu. Pasti ya. Iya. 96 maksudnya ya. Ijazah asli? Ya asli Bang. Cuma kalau kedokteran hewan saya nggak lulus, jadi nggak punya ijazah. Oh, kedokteran hewan tidak lulus. Visipol HI lalu lulus ya. Ya betul. Tahun berapa lulusnya? Saya kebetulan karena pernah 2 semester di kedokteran hewan, jadi MKDU-nya kan sama itu Bang. Ya. Jadi saya masuk 96, lulus 1999 bulan November. Jadi saya masih ingat lulusnya itu. Jadi cuma 3 tahun 3 bulan karena MKDU-nya sama. Oh, tapi Anda tetap keren cadas ya. Walaupun dihitung tahun 95 pun Anda lulusnya juga cepat, terbilang 4 tahun lebih ya. Iya, saya mungkin manusia kampus. Jadi itu nggak kemana-mana. Saya bukan hobi naik gunung, jadi saya konsentrasi biar lulusnya cepat, Bang. Oke, Anda apa nama perkumpulan gunungnya Visipol itu? Saya nggak tahu Bang. Nggak tahu. Kalau di Visipol, kalau di hukum saya tahu Majestic 55. Kalau di pencinta alamnya Majestic 55. Oke. Ya, Bro. Iya. Saya sudah bacakan berita tadi. Anda mendengar kan? Menyimak ya? Iya, siap. Nah, silakan Anda komentari mana fakta yang menurut Anda tidak benar atau menurut Anda benar. Silakan. Ya, yang pertama ya Bang ya, saya mau revisi masalah tanggal kejadian. Itu mungkin Tribun dapat berita dari saya itu telat ya, jadi menyebutkan tanggal 15 di bulan saya baca bukan dari Tribun ini, dari TV One News. TV One ya, okay. Jadi tanggal 14 Mei saya diterimanya Pak Jokowi, itu betul saya diterima.
Kemudian yang poin kedua, saya ke Pak Jokowi itu memang dari awal itu berniat melakukan mediasi dan negosiasi. Jadi kalau banyak video viral, berita viral berkaitan Heru atau Sorry, Anda diterima tuh tanggal 14 Mei 2025 ini, baru-baru saja. Betul. Jadi sebelum Mas Roy sama Mbak Tifa itu masuk di Polda Metro, kita udah masuk duluan. Saya nggak tahu ini skenario ini udah disusun atau seperti apa, saya nggak tahu. Yang pasti saya lebih dulu masuk ke mana, ke Solo gitu. Ya. Terus yang poin kedua, saya mau ngabari juga, sebenarnya surat saya ke Pak Jokowi ini kan saya pengen mediasi dengan membawa Mas Roy, Respon dan Mbak Tifa, itu jelas. Dan saya udah komunikasikan sama Mas Roy, Respon juga terakhir menanyakan kapan ketemu Bapak Jokowi. Nah ternyata saya dikonfirmasi tanggal 12 ya, tanggal 12 saya harus datang ke Solo tanpa mereka-mereka. Jadi daftar hadir yang bisa masuk itu kecuali 3 orang tadi, alasannya mereka sedang menjalani proses hukum di Polda Metro. Jadi, Bang. Terus dalam sebuah percakapan dengan Pak Jokowi itu memang kita lebih banyak detail dan rinci, dan sepertinya Pak Jokowi juga sudah siap-siap kalau kita nantinya berbicara banyak masalah ijazahnya beliau gitu loh. Nah pada saat yang bersamaan kan saya bahkan mengatakan Pak Jokowi, saya datang ke sini itu bukan untuk menanyakan ijazah asli gitu loh di depannya Pak Jokowi, karena kita juga paham ketika kita meminta 3 orang yang notabene harusnya head to head berada di ruangan Pak Jokowi, ternyata kita di steril. Nah di situ makanya kita juga dalam bayangan kita awalnya juga nggak kebayang untuk menanyakan ijazah Pak Jokowi itu asli atau tidak. Dan yang kedua memang proses hukum itu sudah berjalan gitu loh. Jadi sepertinya kita juga sadar bahwa kita tidak punya legasi untuk menanyakan ijazahnya Pak Jokowi itu pada saat itu ada atau tidak gitu. Begini, bro, biar kita enak ya. Anda ceritakan saja apa yang Anda bicarakan dengan Pak Jokowi, bukan Anda yang tidak bicarakan. Ya, jadi maksud saya jangan sampai Anda menyampaikan hal yang tidak dibicarakan, itu nggak penting. Yang perlu adalah apa yang Anda bicarakan dengan Pak Jokowi, gitu aja. Jadi gini, Mas, yang menjadi hal yang paling substansi, ini catatan loh, mungkin belum saya informasikan ke mana-mana bahwa di hari yang sama, ini kan sebenarnya sedang diadakan proses mediasi di PN Solo kalau nggak salah, yang mediasi yang ketiga. Cuma yang sangat istimewanya menurut kita loh sebagai Kagama Cirebon, Pak Jokowi justru memilih kita untuk hadir di tanggal 14 jam kalau nggak salah jam 14:15. Nah itu yang menjadi pokok kemenangan kita. Kita lebih diprioritaskan ketemu Kagama Cirebon daripada atau ketimbang Pak Jokowi harus menghadirkan dirinya di mediasi yang ketiga kalinya di PN Solo. Terus hal yang sangat substansi sebenarnya, saya menegaskan bahwa kita kedatangan di sini untuk meminta informasi paling akurat berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi ngomong bahwa proses hukum sudah dijalankan. Nah, dijalankan. Dan di situ Pak Jokowi ngomong, Mas Heru, tidak mungkin proses hukum ini kita tarik, kemudian kita berdialog, berdamai. Nah ini yang menjadi catatan yang menurut saya harus saya sampaikan. Jadi di situ Mas. Jadi dan Pak Jokowi juga udah ngomong, sebenarnya kita itu menunggu lama selama 3 tahun. Kok nggak ada, kasarnya nggak ada dari pihak UGM atau dari pihak alumni yang melakukan mediasi-mediasi yang saat ini dilakukan oleh gerbongnya Mas Heru. Itu yang menjadi catatan penting. Jadi intinya Pak Jokowi itu sebenarnya menginginkan mediasi sebelum terjadinya proses hukum. Dalam hal ini Pak Jokowi membawa ranah ke Polda Metro. Gitu Mas, itu yang poin yang lebih penting. Terus yang kedua saya katakan bahwa Pak Jokowi menegaskan ke kita bahwa ini proses sedang jalan dan nggak bisa ditarik, dan ya kita tunggu proses hukumnya. Nah itu yang menjadi poin penting dan
pada saat itu pula dengan kesimpulan seperti itu kita hanya mengklik satu poin bahwa tidak seharusnya Pak Jokowi tetap konsisten dengan apa yang dilakukan dalam ini proses hukum agama, tetap menginginkan ada celah-celah atau situasi di mana mediasi masih terbuka lebar. Seperti itu, Mas. Oke, begini. Saya harus klarifikasi kepada Anda ya. Apakah Anda datang ke Solo itu atas permintaan Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismond atau inisiatif Anda sendiri? Jadi saya tegaskan ya, Keagama Cirebon tidak pernah dititipi oleh siapapun, baik Jokowi maupun mohon maaf teman-teman kita yang saat ini sedang mencari keadilan di ijazahnya Pak Jokowi. Jadi kita independen, Mas. Oke, tegasnya, tegasnya inisiatif Anda sendiri ya? Ya, ini totally inisiatif dari Keagama Cirebon. Oke. Ya, ini perlu kita. Oke. Ya, sudah. Jadi kalau inisiatif Anda sendiri, apa yang melatar belakangi Anda untuk melakukan negosiasi atau mediasi tersebut padahal Anda tidak diamanati oleh Roy Suryo, Dr. Tifa atau Rismond? Silakan. Ya, jadi begini Mas, salah satu tugas dari alumni ini kan mengurusi beberapa hal. Nah ini perlu dicatat karena pertanyaan yang tadi Mas Rafli itu ditanyakan itu banyak. Bahkan bukan pertanyaan, menghujat saya itu Mas. Ada dua hal yang menghujat. Mengapa Keagama Cirebon yang notabene di daerah justru mengambil alih isu-isu nasional seperti ini? Yang kedua, mengapa tupoksinya Keagama yang notabene selama ini bukan bermain dalam ranah politik ya? Ini kan ranahnya politik. Mengapa Heru dan Keagama Cirebon mengambil kesempatan masuk dalam ranah politik, dalam hal ini polemik kita sama Jokowi? Bahkan banyak pihak termasuk teman-teman kita sendiri berkata ke saya bahwa Heru jogetan, panggung dan sebagainya gitu, seperti itu. Nah saya katakan kebetulan ini ya Mas ya, kebetulan saya ini kan jurusan politik, ilmu politik gitu tuh, Fakultas Ilmu Politik, walaupun saya jurusan hubungan internasional, dan kebetulan saya juga dalam persepsi saya, Keagama itu juga mengurusi alumni dan salah satu tugas dari alumni adalah mengurusi apa yang dirasakan, apa yang saat ini terjadi dan apa yang nantinya bakal terjadi, termasuk masalah isu polemik Pak Jokowi ini dan teman-teman Mas Roy, Rismond dan Mbak Tifa, di mana mereka secara sains, secara pribadi merupakan alumni yang punya kontribusi penuh dalam keahliannya digital forensik. Ini perlu dicatat Mas. Jadi perjuangan saya itu betul-betul menuai banyak hambatan dan kritik. Bukan hanya kritik vertikal tetapi horizontal. Teman-teman saya sendiri di Facebook, di grup Keagama dan grup lainnya, ya setidaknya mereka mempertanyakan existing saya kok masuk wilayah seperti itu. Kemudian secara vertikal Mas, apa yang saya lakukan ini sebenarnya udah secara vertikal udah saya komunikasikan dengan Keagama Jawa Barat Mas. Karena saya di daerah, dan di Keagama Jabar juga saya sebagai wakil ketua. Dan yang lebih tragisnya, saya juga komunikasikan dengan Keagama Pusat, Mas. Saya sudah berdialog, bahkan sudah diagendakan bertemu dengan elit-elit di PP Keagama. Dan kebetulan kalau nggak salah tanggal 11 April itu kita berada di PP Keagama, Mas. Kebetulan saya disambut oleh Mas Ketua Divisi Hukum. Dan perlu dicatat, Mas, saya ini ada salah siapa Ketua Divisi Hukumnya siapa? Ketua Divisi Hukumnya? Mas Danang Gerindra. Oke. Ya. Dan saya sudah berkomunikasi Mas. Dan ini dicatat Mas ya. Jadi saya secara vertikal saya tidak salah karena saya sudah melakukan tugas-tugas saya dari bawah provinsi dan ke pusat dan saya lakukan. Dan bagian yang sangat substansial ketika terjadi isu sebagian masyarakat teman-teman kita akan menggerutu ke UGM. Kita 4 hari sebelumnya itu sudah kita diskusikan. Bahkan rencananya saya ingin bersurat ke UGM bahwa Keagama harus lebih dulu masuk dalam ranah polemik dan tentunya ini melibatkan saudara-saudara kita. Jadi sebelum kejadian 15 April sebenarnya kita sudah lebih dulu
masuk dalam sebuah ruangan diskusi antara alumni, dan saya berkeinginan betul itu pengen menyurati pihak rektorat agar keluarga alumni dalam ini Kagama dan teman-teman pihak yang bersengketa dalam ini Mas Roy, Mbak Tifa sama Lai Rismon juga hadir di UGM, dan kita juga akan menyurati Pak Jokowi. Cuma akhirnya kita gagal, Mas. Ini perlu dicatat. Sehari sebelum saya berangkat ke Solo, ini sebenarnya kita inisiatif sendiri aja, Mas, ke Solo itu, Mas, karena kita juga pengen meninjau, kita pengen lihat maaf ke UGM tanggal 15-nya itu, dan paginya itu dilalainya itu apa ya, saya di Jogja itu mempunyai teman namanya dulu relawan Universitas UGM yang pro terhadap Prabowo. Ya, ini mereka teman-teman yang sebenarnya menjadi fasilitator TPUA bisa masuk di UGM. Nah, ini perlu dicatat. Dan saya dulu masuk, dan saya di situ alhamdulillah difasilitasi untuk bisa bergabung. Jadi pagi-pagi sebelum tanggal 15 itu saya meeting, Mas. Meeting bersama teman-teman TPUA perwakilan Jogja dan TPA Rela Agama, dan tahu persis informasi kalau tim TPUA dalam hal ini mengalami kecelakaan di jalan, itu kita persis. Bahkan saya yang mendorong apapun jangan. Maaf, bukan kecelakaan, tapi terhambat karena ada kecelakaan. Ya, betul ya, ada terhambat di Cipali atau apa. Ya. Bahkan saya mendorong jam 8 itu harus masuk ke UGM sebagai komitmen bahwa janji itu memang harus dipenuhi gitu loh. Nah, kita masuk ke sana, Mas, dan ketika terjadi hambatan dan 2 orang dari TPU itu tidak masuk, sebenarnya saya itu menjadi wakil dari Kagama sebenarnya di situ, bukan TPUA. Namun demikian saya kena steril, sehingga yang masuk cuma bertiga, Mbak Tifa, Mas Rismon, dan Mas Roy Suryo. Begitu, Mas. Begini. Anda, maaf saya potong. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Begini, pertanyaan saya adalah, apakah Anda mendapatkan mandat dari Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa, kemudian Rismon? Anda mengatakan itu Anda bertindak secara mandiri, independen. Artinya Anda tidak mendapatkan mandat, kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan kemudian Rismon tidak berkeberatan terhadap langkah Anda yang, maaf kata, seolah-olah mengatasnamakan mereka untuk melakukan langkah negosiasi? Padahal kalau Anda mengatakan sesama alumni, justru sikap mereka kan berbeda. Mereka mengatakan Pak Jokowi itu bukan alumni karena ijazahnya kan diduga palsu. Bagaimana Anda kemudian mengatakan sesama alumni begitu? Begini, Mas. Jangan salah ya, proses-proses vital itu saya mengikuti semua dari Jogja. Kemudian Mas Rismon sendiri datang ke tempat saya, Mas, ke Cirebon. Bahkan di Cirebon kita juga ada press release, ada YouTube dan TikTok di live-nya Mas Rismon. Dan terakhir kita juga hadir dalam acara di Gedung Juang. Nah, ini sebenarnya proses-proses politik yang notabene kita memang masuk di dalamnya. Dan jujur saya ngomong atau legasi saya terhadap Mas Rismon dan Mas Surya itu mendapatkan izin. Saya izin dahulu, Mas, bahwa saya akan berusaha memediasi, ketemu Mas Rismon. Sebentar. Saya catat ya. Anda sudah minta izin ya kepada Rismon, kepada Dr. Tifa, kepada Roy Suryo untuk. Kalau Tifa saya nggak ngomong. Kalau Mas Rismon sama Mas Roy saya konfirmasi. Saya cross check sama mereka bahwa Anda sudah mendapatkan izin, kan begitu? Betul. Sudah mendapatkan izin dari Rismon dan dari Roy Suryo untuk memediasi mereka dengan Pak Jokowi, begitu ya? Betul sekali. Nanti saya akan konfirmasi ke mereka karena ini penting nih. Ya. Dan itu izinnya itu melalui apa? Melalui WA atau melalui telepon? Oh, saya malah dialog langsung, malah ada videonya itu. Izinnya itu langsung. Langsung. Ya. Nah, kapan Anda mendapatkan izin tersebut? Saya mendapatkan izin itu waktu pertama, kalau Mas Rismon itu kita sounding waktu ada di Cirebon, ya. Kalau Mas Roy. Tanggal berapa waktu di Cirebon? Tanggal berapa? Aduh, saya nggak hafal ya. Bulan apa?
bulan sebelum, berarti bulan April ya. April. Kalau Mas Roy di mana? Mas Roy waktu kita ketemu di Gedung Juang, di mana saya ada Di Gedung di Gedung Juang tuh tanggal 30 April. Sama Mas Rafli juga. Iya, tanggal 30 April kan? Oke. Dapat izin untuk bernegosiasi atau memediasi dengan Pak Jokowi kan gitu? Betul. Memang mediasi bahasanya, bukan apa yang lain. Saya katakan bahwa kita memang layak untuk bertemu dalam artian. Enggak, maksud saya ketika Anda minta izin itu, izin mediasi. Kita izin mediasi untuk mempertemukan mereka dalam sebuah. Enggak apa-apa. Enggak, itu yang penting saya pastikan. Saya orang hukum soalnya. Berarti Anda meminta izin mediasi ya kepada Roy Suryo dan Roy Suryo setuju. Ya. Rismon juga setuju, tapi Dokter Tifa Anda tidak sempat berbicara kan begitu? Iya, informasi sama kalau Dokter Tifa. Oke. Lalu Anda sampaikan keinginan untuk mediasi itu kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi tolak. Jadi begini, sebenarnya Pak Jokowi itu nggak menolak kok. Mereka itu nggak menolak. Yang menolak kan protokoler sebenarnya. Gitu loh. Jadi kalau Bro. Omongan Anda kan bertemu sama Pak Jokowi. Lalu Pak Jokowi Anda sampaikan maksud kedatangan Anda kan untuk memediasi ya Roy Suryo dan kawan-kawan dengan Pak Jokowi. Nah, apa Anda sampaikan nggak omongan itu ke Pak Jokowi? Ya pasti itu kan entry point-nya kita memang diskusinya masalah Mas Roy Suryo sama. Oke, iya Anda sampaikan kan. Lalu tanggapan Pak Jokowi apa? Tanggapan Pak Jokowi? Ya mereka sebenarnya awalnya oke aja, nggak masalah. Permasalahannya kan karena proses hukum ini udah berlangsung, jadi Pak Jokowi ya menjalankan fungsi hukum itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua memang dari protokoler ini kena steril, jadi Mas Roy dan Mas Rismon nggak bisa hadir. Permasalahannya kan di situ. Ketika pertanyaan saya adalah Mas Roy dan Rismon memang pengen menemui Jokowi. Itu mungkin dari ide dari saya. Saya sampaikan. Dan mereka pengen menemui Jokowi atau enggak? Ada nggak ngomong mereka? Saya pengen ketemu Jokowi, tolong dong saya mediasi. Tolong. Nggak ada sama sekali. Itu murni dari inisiasi saya untuk mempertemukan kita bersama sesama alumni. Jadi saya nggak nggak diperintahkan oleh siapapun ya untuk melakukan mediasi ini. Oke lah ya. Saya bisa paham poinnya ya, karena Anda agak berbelit-belit juga sedikit. Ya kan? Enggak lah, apa saya berbelit-belit, saya nggak punya. Saya kasih kesimpulan ya dari omongan Anda. Satu ya, bahwa Anda sudah minta izin kepada Roy Suryo dan Rismon Sianipar untuk memediasi mereka dengan Pak Jokowi, termasuk Dokter Tifa. Dan dua orang itu sudah mengizinkan Anda. Satu ya, kesimpulannya. Oke. Yang kedua, Anda berinisiatif untuk mempertemukan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan Pak Jokowi, tetapi Anda tidak ngomong sama Roy Suryo dan kawan-kawan itu, tapi itu inisiatif pribadi Anda. Benar ya? Iya, itu inisiasi dari nggak apa-apa. Yang ketiga, Pak Jokowi sebenarnya tidak berkeberatan untuk dimediasi karena sudah masuk masalah hukum, sudah dia laporkan, maka akhirnya dia tidak bisa karena katanya sudah masuk proses hukum, kan begitu? Betul sekali itu. Yang keempat, ketika Anda berusaha mempertemukan Roy Suryo dan kawan-kawan dengan Jokowi, 3 orang itu di screening oleh protokoler, tidak boleh ketemu Jokowi. Yang boleh cuma Anda aja, begitu kan? Betul. Oke, sudah. Itu nggak apa-apa. Empat kesimpulan itu sudah jelas. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah sebelumnya Anda sudah kenal secara pribadi dengan Pak Jokowi? Saya sebenarnya sama Pak Jokowi ini kan nggak asing, Mas. Karena mohon maaf, sebenarnya kan saya ini kan dulu aktif di Partai PAN ya. Dan saya termasuk caleg DPR RI. Nah, dalam satu kesempatan dulu ada namanya pembentukan koalisi partai. Itu dilakukan di DPP PAN. 5 partai datang dan termasuk Pak Jokowi datang, dan saya sebagai caleg DPR RI
datang, dan di situ saya sempat kok berdialog dengan Pak Jokowi. Cuma mohon maaf, dalam konteks itu kan saya sebagai ketua relawan Ganjar, jadi saya komunikasinya berkaitan dengan dulu PAN itu kan dukung Pak Jokowi dan Pak Jokowi dukung Pak Ganjar. Begini, pertanyaan saya bro. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda kenal secara pribadi dengan Pak Jokowi? Pribadi saya katakan, artinya Anda kenal, Jokowi kenal Anda gitu loh. Secara pribadi. Secara pribadi tidak kenal. Oke, ya itu jawabannya ya. Oke. Secara politik. Nah, Ya. tetapi ketika Anda menyampaikan surat untuk mediasi dan diterima Pak Jokowi, berarti Anda termasuk orang hebat dong, bisa langsung diterima. Padahal Pak Jokowi sendiri tidak kenal Anda siapa. Nah itu karena kita niatnya baik dan bersih, Mas. Dan saya paham kok. Kemarin ada sesuatu hal yang mungkin nggak saya sampaikan sebenarnya. Dan saya sampaikan ke Pak Jokowi. Kalau saya secara pribadi, secara spiritual, saya katakan sama Pak Jokowi, saya pernah kali ditemui Pak Jokowi secara mimpi. Saya sampaikan ke Pak Jokowi kok. Nah itu mungkin hal-hal yang memudahkan saya. Dan yang lebih mengesankan kan, kenapa Pak Jokowi nggak datang di mediasi ketiga PN Solo, malah datangi saya. Sebenarnya ini kan keberhasilan datangin saya. Atau menerima Anda? Menerima Anda? Anda Itu tidak sadar bahwa itu dia mangkir dari kewajiban hukum. Kan Anda tidak wajib, yang wajib itu harusnya datang ke pengadilan. Nah kalau ini kan perspektif tadi nanya kok hero hebat dan sebagainya. Saya katakan dalam perspektif itu, dalam perspektif hukum saya mengatakan sebenarnya kalau menurut saya Pak Jokowi harusnya datang lebih dulu. Oke, enggak apa-apa. Gitu loh. Artinya saking hebatnya Anda bahwa Anda bisa menggugurkan kewajiban hukum dia. Lebih memilih menerima Anda ketimbang datang ke pengadilan gitu kan? Saya tahunya sore hari, Mas. Oke. Kok ini di PN Solo ada mediasi gagal. Ternyata Pak Jokowi kok ketemu saya. Nah saya baru ngapa Pak Jokowi lebih mementingkan saya daripada kewajiban secara hukum mendatangi PN di Solo mediasi yang ketiga. Seperti itu, Mas. Sekarang saya tanya lagi ya, ini udah terakhir mungkin ya. Setelah muncul viral berita begini bahwa Rayu misalnya tadi dikatakan ya, keluarga alumni UGM Cirebon Rayu bujuk Rayu Jokowi dan lain sebagainya, Anda pernah nggak berhubungan sama Roy Suryo lagi setelah beritanya viral? Nah, saya tuh malah heran ya, kemarin itu Mas Roy Suryo saya hubungi juga nggak diangkat-angkat, mungkin sibuk ya. Dan terakhir tadi pagi menghubungi saya kok. Beliau konfirmasi bahwa tolong diklarifikasi beritanya itu kok sepertinya menyudatkan saya gitu loh. Oke. Nah seperti itu, dan makanya saya sebenarnya berdegel juga dengan berita yang viral ini untuk melakukan klarifikasi, dan Mas Suryo udah keburu masuk ke saya, dan akhirnya tadi saya membuat klarifikasi bahwa apa yang sedang viral saat ini, terutama 4 hari terakhir ini betul-betul sebenarnya menyudutkan kita dan menyudutkan dalam hal ini. Saya tanya, dari berita itu yang saya bacakan tadi, yang tidak benarnya yang mana? Yang tidak benarnya yang mana? Saya seolah-olah pertama titipan Roy Suryo ya, yang kedua saya seolah-olah membujuk Pak Jokowi untuk damai. Padahal bukan dalam kerangka tanda petik damai kalah gitu loh. Yang terlihat saat ini kan saya katakan sampai saat ini pun tidak ada dalam posisi menang atau kalah itu nggak ketahuan. Oke, gitu. Anda ingin mengatakan ya kan bahwa Roy Suryo itu ibarat kata kalaupun mau bertemu ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan begitu? Bukan dia ketakutan mau minta maaf gitu kan? Bukan, begitu maksudnya? Salah. Itu yang saya luruskan. Saya sudah ngomong bahwa ini bukan persoalan kalah dan menang. Di sini nggak ada yang kalah dan yang nggak ada yang menang. Nanti kalau menang ya ada pengadilan itu, Mas. Makanya saya pengen meluruskan. Karena seolah-olah di beberapa media, TikTok, YouTube dan sebagainya, mana ini Mas Suryo kalah duluan. Padahal tidak ini loh. Bahkan saya akan memberikan semangat. Yuk teman-teman yang kiranya memang sedang mencari keadilan, sedang berjuang, lanjutkan. Kita ngasih support moral. Seperti itu, Mas. Memang Mas Roy berkeinginan bertemu Jokowi. Saya ulangi lagi, walaupun bukan inisiatif mereka. Anda pernah mendengar, wah saya pengen ketemu Jokowi ini, bisa nggak ya? Saya belum pernah melihat Mas Roy punya
informasi seperti itu. Kalau sepenuhnya. Kalau Rismon juga enggak. Waduh, saya pengen ketemu Jokowi nih setelah Anda setelah kejadian di Jogja dan Solo gitu. Pernah nggak dengar gitu? Nggak ada sama sekali. Kleren. Bro, silakan Anda closing statement, sampaikan hal-hal yang Anda ingin sampaikan dalam semangat Anda mengklarifikasi. Tolong yang tidak relevan nggak usah disampaikan ya. Oke. Saya terima kasih sama Bung Refli yang telah memberi kesempatan. Yang poin yang ingin saya sampaikan bahwa untuk saat ini belum ada pemenang dalam perselisihan polemik ijazah Pak Jokowi. Yang kedua, saya mengklarifikasi bahwa saya KKP Cirebon tidak ada satupun yang titip ke saya. Artinya inisiasi mediasi datang dari KKP Cirebon. Terus yang ketiga, dalam soal hasil kemarin, informasi yang beredar adalah salah. Bahwa Roy Suryo tidak pernah meminta saya untuk meminta maaf ke Pak Jokowi. Yang ada justru saya meyakinkan ke Pak Jokowi bahwa mereka bertiga adalah manusia-manusia yang mempunyai kapasitas keilmuannya untuk mencari kebenaran tentang ijazah Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi juga sepakat jika permasalahan polemik ijazah palsu yang diduga palsu ini disediakan pelembagaan lewat hukum. Seperti itu Mas. Dan saya pikir Pak, kita memberi semangat ke Pak Jokowi juga, saya memberikan semangat ke Mas Roy CS, karena bagi kita, mereka secara kelembagaan yang diakui oleh UGM sama alumni UGM. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih Mas Heru ya. Oke, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat RH sekalian, itu dengan Heri Subagia ya. Banyak catatan, tetapi saya sebagai orang UGM, orang Jogja ya, untungnya agak lama juga sudah di Jakarta ya, lebih lama dibandingkan di UGM atau di Jogja. Memang kalau orang UGM itu kalau jawab itu cenderung bulat, tidak to the point gitu ya. Padahal jawab dulu baru jelaskan, harusnya kan begitu ya. Nah, tetapi ya oke lah ya, tapi intinya dia mengatakan bahwa tidak pernah Roy Suryo itu nitip minta maaf kepada Jokowi dan kawan-kawan. Kemudian tidak pernah juga Roy Suryo mengatakan pengen bertemu dengan Jokowi, enggak. Inisiatif kalau mau bermediasi katanya itu adalah inisiatif dia sendiri. Dan dia untuk melakukan mediasi itu dia sudah minta izin kepada Rismon Sianipar dan Roy Suryo. Tapi dalam bentuk izinnya seperti apa? Ya katanya omongan langsung saat dia bertemu. Dengan Rismon dia bertemu di Cirebon. Dengan Roy Suryo dia bertemu di Gedung Juang. Tepat pada hari ketika Jokowi melaporkan kasus ini sebagai pencemaran nama baik. Itu ya, jadi klarifikasi yang paling penting itu adalah tidak ada yang namanya keinginan minta maaf. Dan juga tidak ada keinginan Roy Suryo dan kawan-kawan untuk minta bertemu. Jadi semua itu adalah inisiatif pribadinya. Nah, inisiatif pribadi tersebut sudah minta izin katanya. Nah, kita tidak tahu nanti izinnya itu seperti apa. Nanti kita tanya saja Mas Roy Suryo ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Kemudian apa lagi ya? Ikhtiar demi validasi kebohongan Jokowi sudah mengarah menuju di ujung tanduk, tinggal menunggu kesucian dan kemurnian penegakan hukum melalui intervensi langit tangan Tuhan. Keren jadas. Alumni UGM versus alumni UGM sudah dipastikan yang kalah pasti UGM, gak mikir apa ya. Itulah persoalannya. Kalau ijazahnya asli ya alumni UGM, tapi kalau ijazahnya tidak asli kan justru ini memurnikan UGM kan begitu ya. Kemudian sebab akibat pasti adanya, tinggal nunggu waktu. Tidak ada kata damai, para pengacau negara harus dipenjara. Luar biasa. Tidak dihina pun wajah Gibran. Oke. Kemudian Heru cuma mau cari panggung, ngisinakan ya. Ngisinakan ya, malu-maluin. Apalagi ya. Ruang apa bos? Mediasi aja mangkir ya. Suruh Jokowi serahkan ijazah biar cepat selesai. Kemudian ini bikin drama apalagi. Belum nunjukin ijazah dan uji valid. Udah bikin drama-drama.
Apa maksudnya? Harusnya agenda meminta ijazahnya diuji di publik. Aneh-aneh, nggak ada mediasi sebelum asli atau garis miring palsu. Kemudian Jokowi 2017 ingat betul pembimbing skripsi adalah Pak Kasmujo, terkenal galak. Ketika Jokowi menghadap suruh balik berkali-kali. Kenapa UGM dan Kasmujo mengingkari? Kedokteran hewan cuma setahun, niat nggak sih? Nggak usah ngoceh sana sini, udah ganti KPL Pocil bikin rusak hukum negeri ini. Gimana kalau nimpa yang benar jadi di penjara? Yang benar jadi di penjara. Memangnya Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah memberi mandat mediasi islah ke Kagama Cirebon. Nah, itu juga masalahnya ya. Dia bilang tidak ada mandat tadi ya. Cuma dia sudah minta izin katanya. Tapi kita meragukan juga. Misalnya, bro, saya mau ke Jokowi misalnya. Saya mau ngomong sama dia. Gimana menurut bro? Misalnya dia ngomong gitu. Ya silahkan aja. Kan kita, Roy Suryo kan juga tidak bisa melarang. Siapapun. Kan tidak ada kekuasaan Roy Suryo untuk melarang. Oh jangan. Ya kan? Jangan. Ya kan? Silakan saja. Tapi dia sendiri tidak berkeinginan untuk bertemu. Dan yang kedua tidak berkeinginan untuk minta maaf, ya kan gitu. UGM dan Pak Kasmujo menolak disebut sebagai pembimbing skripsi. Kenapa? Maka harus dihukum, ya. Yang asli mana? Ya, saudara sekalian, silakan baca yang lain-lainnya ya. Tetapi ini tentu menarik ya untuk diklarifikasi lebih lanjut nantinya. Itu saja, saudara sekalian. Nanti kita tanyakan respon Hasiholan Sianipar dan Roy Suryo, apakah benar dia sudah minta izin, ya? Nanti kita akan lihat. Tapi izinnya seperti apa? Katanya lisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.